Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan kajian ilmu keperawatan dalam bidang keilmuan keperawatan kesehatan jiwa. Topik hari ini yang akan saya sampaikan adalah terkait gangguan jiwa, yaitu skizofrenia sebagai bentuk dari gangguan jiwa. Saya adalah seorang nurse, seorang perawat ya. Nama saya adalah Erik Endracita, bisa Anda panggil dengan nama Nurse Erik. Oke, kita langsung saja mulai pembahasannya. Oke, pertama ya saya dahului terkait tentang apa sih kondisi sehat ya. Jadi kondisi sehat menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan ya. Dikatakan sehat itu adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang itu hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Menurut WHO ya, sehat adalah keadaan yang sempurna ya, baik fisik ya, mental maupun sosial, tidak hanya terbebas dari penyakit atau kelemahan atau cacat. Itu dari WHO. Menurut Undang-Undang ya Nomor 18 Tahun 2014 ya, kesehatan jiwa adalah kondisi individu ya dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual dan sosial, di mana individu itu dapat menyadari kemampuan dirinya sendiri, dapat mengatasi tekanan, bekerja secara produktif dan mampu berkontribusi terhadap komunitasnya. Jadi dikatakan seseorang ya dalam kondisi sehat jiwa ketika individu itu dapat berkembang ya secara fisiknya, secara mentalnya, secara spiritualnya dan secara sosialnya, di mana individu itu mampu ya menyadari tentang dirinya sendiri ya, mempunyai kemampuan tentang dirinya sendiri dalam mengatasi tekanan ya, kemudian dia dapat bekerja secara produktif dan mampu berkontribusi terhadap komunitas atau lingkungannya. Itu kesehatan jiwa ya menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014. Selanjutnya ya, kesehatan jiwa seseorang dikategorikan menjadi dua, yaitu orang dengan masalah kesehatan jiwa ya, orang dengan masalah kejiwaan atau ODMK ya, orang yang mempunyai masalah fisik ya, mental, sosial, pertumbuhan dan perkembangan dan atau kualitas hidup sehingga memiliki resiko mengalami gangguan jiwa ya. Jadi ODMK ini adalah orang-orang yang mempunyai masalah fisik ya, mental, sosial, pertumbuhan, ya, perkembangan atau kualitas hidup ya, sehingga memiliki resiko mengalami gangguan jiwa, yaitu orang-orang yang beresiko mengalami gangguan jiwa yang memiliki masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan dan perkembangan dan kualitas hidup. Itu adalah ODMK. Kemudian kategori yang kedua adalah orang dengan gangguan jiwa atau OGDJ ya, orang yang mengalami gangguan dalam pikiran ya. Jadi orang ini sudah mengalami gangguan jiwa atau OGDJ, yaitu orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, perasaan ya, yang dimunculkan dalam bentuk kumpulan gejala atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia. Jadi pada orang dengan gangguan jiwa ini mengalami gangguan dalam pikirannya, dalam perilaku, perasaan, dalam bentuk apa? Gejala atau perubahan perilaku yang bermakna ya. Dan ya dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalani fungsi dalam kehidupan dia sebagai manusia. Kemudian ada gangguan jiwa berat ya. Gangguan jiwa berat ini termasuk ya dalam OGDJ ya, orang dengan gangguan jiwa.
Nah, gangguan jiwa berat ini gangguan jiwa yang ditandai terganggunya kemampuan menilai realitas ya. Jadi orang yang terganggu ya dalam menilai realitas atau tilik yang buruk ya. Tilikan ke insight itu adalah mengenali dirinya sendiri atau menyadari kondisi dirinya atau mengenali dirinya sendiri atau daya tilik dirinya yang buruk ya. Nah, gejala gangguan jiwa berat ini bisa halusinasi, waham, ya suatu keyakinan yang tidak rasional atau tidak masuk akal. Kemudian gangguan proses pikir, ya kemampuan berpikir, serta tingkah laku yang aneh ya. Maka salah satu contoh orang dengan gangguan jiwa berat ini disebut dengan skizofrenia. Angka kejadian gangguan jiwa ya di dunia itu sekitar 450 juta jiwa ya, termasuk skizofrenia pada tahun 2017 menurut WHO. Di Indonesia ya per 100 ribu sekitar 13,4% ya mengalami gangguan mental. Jika dilihat dalam 10 besar penyakit ya gangguan mental atau mental disorder ya sebagai penyebabnya adalah DALYS ya, bahwa Indonesia ya dalam peringkatnya mengalami perubahan ya dari tahun 1990 ya ke tahun 2017 ya, bahwa untuk rank tertinggi atau peringkat pertama itu tetap ya sejak tahun 1990 ya sampai tahun 2017 yaitu gangguan depresi ya. Kemudian yang kedua ya yaitu gangguan anxiety ya, gangguan kecemasan. Kemudian berubah untuk peringkat yang ketiga ya dari gangguan kondak ya, sekarang pada tahun 2017 itu adalah ranking ketiga skizofrenia. Kemudian ada gangguan-gangguan yang lain ya, misalkan other mental disorder itu gangguan mental yang lain, kemudian bipolar disorder ya gangguan bipolar, kemudian autisme, gangguan makan ya, gangguan intelektual, dan ADHD. Jika dilihat ya di sini prevalensi depresi pada penduduk umur lebih atau sama dengan 15 tahun menurut kelompok umur ya, paling tinggi terjadi depresi itu pada seorang lansia ya sekitar 8,9% ya. Yang paling terendah umur remaja ya, dewasa muda sampai dewasa ya sekitar 5,4%. Jadi mayoritas adalah lansia ya, menjelang lansia atau lansia. Untuk prevalensi per mil ya rumah tangga dengan gangguan jiwa atau skizofrenia menurut tempat tinggal ya, mayoritas di pedesaan lebih tinggi ya orang terkena gangguan jiwa sekitar 7,0% ya, 7,0% di pedesaan. Di perkotaan hanya 6,4% saja. Jadi yang lebih tinggi di pedesaan menurut kajian penelitian Riskesdas tahun 2018. Nah, ada proporsi ya rumah tangga yang memiliki orang dengan gangguan jiwa ya, orang dengan gangguan jiwa atau psikosis ya, yang pernah dipasung ya menurut tempat tinggal. Pernah dipasung seumur hidup ya pada perkotaan ya 10,7% ya, pada tahun 2013 sampai 2018 tetap sama. Di pedesaan yang dipasung seumur hidup itu juga mengalami penurunan, tapi di pedesaannya dari 18,2% ya turun menjadi 17,7%. Jadi turun dari 18,2 turun menjadi 17,7. Rata
rata-rata di Indonesia ya, di Indonesia mengalami penurunan ya dari 14,3 turun menjadi 14%. Dipasung dalam 3 bulan terakhir ya, dipasung dalam 3 bulan terakhir pedesaan lebih tinggi daripada perkotaan. 3,8 untuk pedesaan dan perkotaan 31,1%. Di Indonesia rata-rata 31,5% dilakukan pemasungan ya dalam 3 bulan terakhir. Jika dilihat ya proporsi pengobatan ya rumah tangga dengan gangguan jiwa ya, salah satu anggota keluarga dengan gangguan jiwa atau skizofrenia atau psikosis ya, maka yang berobat dan tidak berobat ya, secara data dari penelitian menunjukkan bahwa 85% menjalani pengobatan dan 15% tidak menjalani pengobatan. Kemudian jika dilihat rutin dan tidak rutin ya, mayoritas ya di sini angka terbesar 51,1% itu tidak rutin minum obat. Jadi lebih besar yang tidak rutin minum obat daripada pasien-pasien yang rutin minum obat. Baik, selanjutnya ya ada data ini ya terkait proporsi alasan ya ketidakpatuhan minum obat ya pada pasien gangguan jiwa. Alasan mereka tidak patuh minum obat ya, merasa sudah sehat itu sebesar 36,1% ya, mereka tidak minum obat karena merasa sudah sehat itu sekitar 36,1%. Kemudian tidak rutin berobat ya, tidak rutin berobat atau kontrol ya di rumah sakit atau di klinik kesehatan jiwa itu 33,7%. Kemudian alasan ketidakpatuhan minum obat dengan alasan tidak mampu beli obat rutin itu sekitar 23 ya persen. Tidak tahan efek samping obat itu 7% ya. Sering lupa ya 6,1% dan merasa dosis tidak sesuai itu 6,1%. Obat tidak tersedia 2,4% dan lainnya 32,0%. Jadi ini beberapa alasan ya pasien ketidakpatuhan minum obat itu bisa karena merasa sudah sehat ya, memang tidak rutin berobat, tidak mampu beli obat secara rutin dan tidak tahan ya efek samping obat, sering lupa, merasa dosis tidak sesuai, obat tidak tersedia. Tapi mayoritas yang paling tinggi alasannya adalah mereka merasa sudah sehat dan tidak rutin berobat. Jadi skizofrenia yang saya sampaikan tadi adalah merupakan bentuk dari gangguan jiwa. Skizo itu retak atau pecah, frenia itu jiwa. Jadi skizofrenia bisa dikatakan orang yang mengalami keretakan jiwa atau keretakan kepribadian. Proses gangguan jiwa ini belum ditemukan penyebab atau etiologi secara pasti ya. Dari penelitian-penelitian telah dilakukan tidak ditemukan faktor tunggal, jadi kombinasi beberapa faktor. Penyebab skizofrenia menurut penelitian mutakhir antara lain karena faktor genetik, adanya virus, autoantibodi dan malnutrisi. Oke, bisa Anda lihat di sini ya, sumber-sumber penyebab gangguan jiwa dipengaruhi oleh faktor-faktor ya, ada faktor somatik ya. Somatik itu bisa dikatakan badan, yaitu faktor anatomi saraf ya, memang bentuk dari sarafnya ya secara anatomi. Kemudian fungsi saraf, neurofisiologi, tingkat kematangan dan perkembangan organik ya, faktor-faktor pre dan perinatal. Kemudian ada faktor-faktor psikologik atau psikonik. Di sini di antara lain adalah interaksi antara ibu dan anak, peranan ayah, persaingan antara saudara kandung, intelijensi ya, hubungan dalam keluarga, pekerjaan, permainan dan masyarakat.
kemudian kehilangan yang mengakibatkan kecemasan, depresi, rasa malu atau rasa salah, konsep diri ya, konsep dini terkait bakat dan kreativitas ya, pola adaptasi dan pembelaan sebagai reaksi terhadap bahaya, dan tingkat perkembangan emosi. Itu faktor psikologik atau psikogenik ya. Kemudian untuk faktor-faktor sosial budaya atau sosiogenik ini bisa berupa kestabilan keluarga ya. Kemudian pola mengasuh anak ya yang tidak baik itu juga mempengaruhi dari penyebab gangguan jiwa, tingkat ekonomi ya, perumahan ya, perkotaan lawan pedesaan ya, masalah kelompok minoritas yang meliputi prasangka dan fasilitas kesehatan, pendidikan, kesejahteraan yang tidak memadai. Nah, ini juga mempengaruhi dari penyebab gangguan jiwa. Atau pengaruh ras dan keagamaan, nilai-nilai itu juga mempengaruhi gangguan jiwa dari faktor sosiogenik. Berikut adalah faktor-faktor penyebab gangguan jiwa ya, yaitu berupa stresor. Stresor itu adalah rangsangan gangguan psikososial. Contohnya di sini adalah karena perkawinan ya, misalkan pertengkaran ya, perpisahan, perceraian ya, ketidaksetiaan, kematian salah satu pasangan. Kemudian problem orang tua ya, misalkan tidak punya anak, kebanyakan anak ya, kemudian kenakalan anak-anak ya, seperti itu, dan kondisi anak yang sakit. Kemudian hubungan interpersonal antar pribadi. Nah, gangguan ini dapat berupa hubungan dengan kawan dekat ya, yang mengalami konflik ya, konflik dengan rekan kerja, konflik antar atasan dan bawahan. Kemudian lingkungan hidup, misalkan di sini adalah masalah perumahan ya, pindah tempat tinggal dan penggusuran. Pekerjaan ya, bisa kehilangan pekerjaan karena PHK ya. Pensiun, pekerjaan terlalu banyak ya, ataupun pekerjaan yang tidak cocok, itu juga bisa memicu seseorang terjadi gangguan jiwa. Selanjutnya di sini ada keuangan ya. Keuangan itu misalkan pendapatannya jauh lebih rendah daripada pengeluaran ya, terlilit hutang, kebangkrutan, itu sebagai stresor dari keuangan. Hukum ya, misalkan ada mengalami tuntutan hukum dalam pengadilan ya, penjara, itu juga stresor sosial yang dapat berdampak pada gangguan jiwa. Perkembangan ya, misalkan masa remaja, masa dewasa, menepis, usia lanjut ya, ketidakmampuan dalam menghadapi perubahan-perubahan pada masa remaja, masa dewasa, itu juga bisa menimbulkan gangguan jiwa ya, sebagai faktor-faktor penyebab gangguan jiwa. Kemudian penyakit fisik ya atau cedera, misalkan di sini adalah penyakit kronis ya, misalkan jantung, kanker ya, kehilangan anggota badan ya, penyakit fisik atau cedera. Kemudian ada faktor keluarga ya, adalah faktor stres yang dialami oleh anak dan remaja yang disebabkan karena kondisi keluarga yang tidak baik ya, misalkan kedua orang tuanya jarang di rumah. Lain-lain di sini adalah banyak hal ya, bisa karena bencana alam ya, kemudian kebakaran, peperangan ya, perkosaan, huru-hara dan lain-lain. Dan ini merupakan faktor stresor psikososial. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan apa sih ya tanda gejala ya, gejala-gejala dari gangguan jiwa ya atau skizofrenia. Di sini ada namanya delusi atau waham, suatu keyakinan yang tidak rasional dan tidak masuk akal ya. Dia meyakini sesuatu yang tidak masuk akal. Kemudian ada halusinasi ya, yaitu ini pengalaman panca indera ya tanpa adanya rangsangan stimulus ya. Misalkan dia mendengar suara-suara tetapi memang tidak ada sumber suara tersebut ya, tapi telinganya mendengar. Atau dia melihat sesuatu tetapi dia tidak ada, memang kondisi itu tidak ada objeknya yang dilihat ya. Jadi dia merasa melihat tetapi sebenarnya tidak ada objeknya. Kemudian kekacauan alam pikir ya, ini dapat dilihat dari isi pembicaraannya ya, misalkan dia bicara kacau sehingga tidak dapat diikuti alur pikirannya. Gaduh gelisah ya,
dia tidak dapat diam, mondar-mandir, agresif, ya, bicara dengan semangat dan gembira yang berlebihan. Kemudian merasa dirinya adalah orang yang besar, ya, merasa serba mampu, ya, dan lain-lain, ya, Superman ini. Kemudian pikiran penuh dengan kecurigaan, ya, jadi ada rasa curiga yang tinggi, ya, atau seakan-akan ada ancaman terhadap dirinya. Baik, selanjutnya adalah ini terkait psikopatologi atau patofisiologi dari gangguan jiwa, ya. Kita tadi sudah membahas terkait tanda dan gejalanya. Jadi sebenarnya perubahan-perubahan apa sajakah yang terjadi pada susunan saraf pusat atau otak pada pasien skizofrenia di sini. Jadi pada penelitian mutakhir menunjukkan bahwa perubahan-perubahan ini terjadi pada neurotransmitter, ya, dan reseptor di sel-sel saraf otak atau neuron, ya. Neurotransmitter itu pembawa pesan, ya, pembawa pesan, dan reseptor di sel-sel saraf otak di neuron atau di saraf. Dan ternyata, ya, hal ini, ya, perubahan-perubahan ini mempengaruhi interaksi zat neurokimia yaitu dopamin dan serotonin, sehingga apa, merubah alam pikir, perasaan, perilaku, ya, yang menjelma dalam bentuk gejala-gejala positif ataupun negatif dari skizofrenia. Kemudian, ya, dalam penelitian lain bahwa ketika otak dilakukan CT scan, ya, ternyata ditemukan pula perubahan pada anatomi otak pasien, ya. Jadi terutama pada penderita kronis, ya, perubahan ada pada pelebaran lateral ventricle. Jadi ada bagian otak, ya, bagian lateral itu mengalami pelebaran, ya. Kemudian korteks bagian depan mengalami atrofi, ya. Jadi atrofi korteks bagian depan dan atrofi otak kecil. Ini hasil penelitian dari CT scan menunjukkan bahwa kan secara anatomi otak pasien juga mengalami perubahan pada penderita gangguan jiwa kronis. Ini gejala-gejala tadi sudah, ya. Saya tambahkan lagi, ya, menyimpan perasaan permusuhan, ya. Jadi terlewat kayaknya slide-nya terskip, ya. Jadi gejala-gejala gangguan jiwa skizofrenia yang lain ini adalah menyimpan rasa permusuhan, ya, ada alam perasaan tumpul dan datar, ya, wajahnya tidak berespon, ya, datar saja, tidak ada ekspresi wajah, ya, atau dikatakan tumpul atau datar. Kemudian dia cenderung menarik diri dan mengasingkan diri, ya, atau seakan-akan ada ancaman terhadap dirinya. Kemudian dia tidak mampu, ya, mengkontak emosional, ya, dia amat miskin, ya, jadi sukar biasa bicara, pendiam, ya, dia kontak emosional sangat rendah sekali. Kemudian pasif dan apatis, ya, dia menarik diri dari pergaulan sosial, sulit dalam berpikir atau pola pikirnya stereotip, ya, abstrak, ya, susah untuk berpikir. Baik, selanjutnya adalah bagaimana, ya, proses perjalanan penyakitnya, ya. Ini ada beberapa fase, ya, beberapa fase, ada fase prodromal, fase aktif, dan fase residual. Nah, fase prodromal ini berlangsung antara 6 bulan sampai 1 tahun, ya. Gangguan ini dapat berupa gangguan perawatan diri, gangguan dalam akademik, ya, gangguan dalam pekerjaan, gangguan dalam fungsi sosial, pikiran, dan persepsi. Kemudian dilanjutkan ke fase aktif ini, ya, berlangsung kurang lebih dari 1 bulan. Gangguan dapat berupa psikotik, ya, gejala-gejala psikotik, ya, ada halusinasi, delusi, ya, sudah mulai masuk gangguan kejiwaan, disorganisasi proses berpikir, gangguan bicara, gangguan perilaku, serta kelainan neurokimiawi. Kemudian fase residual ini adalah fase mengalami minimal 2 gejala, ya. Klien mengalami minimal 2 gejala, gangguan afek, ya, gangguan alam perasaan, dan gangguan peran. Serangannya biasanya berulang, ya, sering kambuh kembali. Ini fase residual. Jadi ada fase prodromal awal, kemudian fase aktif terjadi gangguan jiwa, kemudian fase residual, ya,
radang tersebut berulang lagi menjadi sakit lagi. Jadi sekarang apa yang harus dapat kita lakukan ya untuk mencegah biar tidak terjadi gangguan jiwa atau meminimalkan angka kejadian dari gangguan jiwa, yaitu kita harus deteksi dini orang dengan gangguan jiwa ya, deteksi awal ya, terutama kelompok-kelompok pasien resiko tinggi ya. Apa ini? Yaitu orang-orang yang punya penyakit kronis ya, keluarga yang tidak harmonis ya, atau orang tua yang memang sudah dia orang dengan gangguan jiwa, atau saudara kembar yang mengalami gangguan jiwa, itu termasuk orang risiko tinggi ya. Kemudian korban-korban kekerasan ya, pekerjaan memiliki tingkat stres yang tinggi, penderita disabilitas dan lain-lain, ini harus kita minimalkan. Kemudian kalau situasi khusus ini ada bencana alam memang tidak bisa kita kendalikan ya, tetapi kita bisa pencegahan ya, mencegah ya, atau mengontrol situasi lingkungan biar tidak terjadi bencana alam. Atau bencana sosial misalkan adalah perang antar suku ya, ini bisa kita kontrol, kita kendalikan dan lain-lain. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait gangguan jiwa ya, skizofrenia sebagai bentuk gangguan jiwa. Semoga Anda memahami dan sebagai informasi, dan paling tidak minimal mengetahui dan memahami. Jika ada yang kurang jelas bisa Anda tanyakan kembali ke saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.